Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Nita Yudi, Presiden dari IWAPI. Ibu, Iya. silakan Ibu. Monggo silakan, mau dibacain dulu. Iya, Ibu Diah Anita Prihapsari atau yang dikenal dengan Ibu Nita Yudi merupakan Presiden Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Beliau menamatkan Major Architecture, Landscape, and Environment dari Universitas Trisakti dan juga Magister Bisnis Administrasi, Major in Marketing Management dari Universitas Oklahoma City. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dubes Selandia Baru, Samoa, Kerajaan Tonga, dan kawasan Pasifik, kakak saya nih, Mas Tantowi Yahya, Pak Hermawan Kertajaya, ini marketingnya dunia dan Dewan Konsultasi DPP IWAPI dan founder chairman ICSB Indonesia, luar biasa Bapak satu ini, Mas Billy Mambrasar, Pak Habib, Wagub, Pak Irfan, CEO, Mas Kurniawan Eko, moderator, Cak Samsul, dan Mbak Judith sendiri, serta MC Valentin. Selamat malam, ini yang kedua kalinya saya diundang, mudah-mudahan masih bisa bermanfaat untuk memberikan sharing kepada teman-teman. Saya izin share screen dulu ya. Iya. Menolong UMKM berbasis ekspor bertahan di era COVID-19. Karena saya Ketua Umum IWAPI, jadi ini adalah foto kami pada saat Pak Jokowi membuka acara Rakernas IWAPI di Padang. Saya nggak perlu ulang lagi karena yang kemarin saya sudah memberikan tentang IWAPI-nya, jadi mungkin kami langsung saja untuk mengingat waktu. Yang jelas kami ada di 34 provinsi dengan anggota lebih dari 30.000 perempuan pengusaha se-Indonesia. Ini program kerjanya, ya. Kemudian, nah ini kita sekarang temanya adalah UMKM ekspor. Apa sih kira-kira kenapa ini harus jadi pembicaraan? Karena tadi paparannya Mas Billy, kemudian Cak Samsul ya, ini katakan bahwa memang UMKM ini ada kendala untuk ekspor ya. Dari beberapa survei yang lakukan terhadap anggota kami dari 30.000 ini adalah beberapa yang mereka sampaikan kepada kami, yaitu satu, kalau ekspor tuh kendalanya apa aja? Yang jelas mereka katakan ongkosnya mahal, ya. Kemudian dua, berurusan dengan bea cukai sulit, males deh, ribet ya. Kemudian yang ketiga, ekspornya tuh kan harus jumlah yang besar, paling enggak at least 1 kontainer ya. Kemudian yang keempat, berubah-berubah kan currency-nya, mata uang di sana fluktuasi. Dan yang paling banyak ini adalah harus teliti banget kita buat produknya, karena kalau cacat sedikit aja, ada jahitan sedikit aja langsung di reject. Nah, itu beberapa keluhan ya, tapi tentu masih banyak keluhan lain, tapi berada di era global. Tentu kita harus berani untuk mencoba ekspor. Apa sih keuntungannya kita harus melakukan ekspor, ya kan? Tentu yang pertama profitnya akan lebih besar. Karena kenapa? Marketnya lebih luas. Gitu. Kemudian dan kita akan nambah lagi pelanggan. Ini saya bicara UMKM yang sudah stable di Indonesia, kemudian dia harus mendiversifikasi atau memperluas lagi pasarnya untuk ekspor, gitu ya. Kemudian karena kita udah hidup di era global dan kita mau ekspor, berarti kita harus memperbaiki standarisasi daripada kualitas barang kita. Nah ini keuntungannya, jadi kita berusaha. Contohnya kayak hari ini, kita kena pandemi, mau nggak mau kita semua jadi serba online. Itu yang tadi Pak Cak Samsul katakan. Nah kalau teman-teman mengatakan para UMKM, susah banget, ternyata enggak.
gitu. Yang jelas kita harus sudah punya kan ini legalitas usahanya. Ini saya lebih ke teknis ya di sini. Karena banyak sekali yang tidak tahu, semua dibilang ribet. Tapi sebenarnya kalau kita dalamin ini sebenarnya tidak ada yang ribet. Karena pemerintah sudah menyiapkan yang namanya pelayanan terpadu satu pintu. Mudah-mudahan nggak banyak jendelanya ini. Kemudian SIUP, TDP, NPWP, dan NIK ya. Kemudian NIK ini bila belum ada bisa pinjam perusahaan lain. Nah, dari SIUP, TDP, dan NPWP itu beberapa daerah sudah ada yang online, jadi kita nggak repot-repot. Kemudian yang kedua, siapkan dokumen ekspornya, invoice-nya, packing list-nya, bill of lading. Ini kalau pakai shipping, kalau pakai perkapalan. Tapi kalau pakai pesawat dia airway bill ya. Kemudian ada dokumen-dokumen tambahan di sini. Ada certificate of origin, certificate of analysis, certificate of phytosanitary ya. Dan beberapa dokumen yaitu shipping instruction dari ekspor ke shipping lainnya. Kemudian pemberitahuan ekspor barang dari eksportir. Sedikit repot, tetapi kita akan mendapatkan profit yang luar biasa dan market yang luas. Banyak dokumen ekspor yang perlu diperlukan tergantung pada produk komoditas yang akan diekspor. Prosedur negara tujuan, tadi kayak Selandia Baru, semua pertumbuhan minus, Selandia Baru dapat kabar bahwa pertumbuhannya plus. Artinya ekonomi di sana sangat bagus. Nah, kita harus melirik nih negara-negara yang memang bagus. Kemudian yang keempat, manfaatkanlah fasilitas ekspor yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ada di Genpen, ya ini semua di Kemendak. Kemudian ada ITPC, ya ini di Kemendak juga. Kemudian ada ATDAK, Atasé Perdagangan. Atasé Perdagangan ini ada di 5 benua. Kemudian ada Ditjen Perlindungan Perdagangan dan Free Trade Agreement. Ini semua bisa dilihat daripada Kemendak, ya. Kemudian yang kelima adalah Free Trade Agreement. Nah, di Free Trade Agreement itu ada 3 tenaga ahlinya, prosedur ekspor. Ya, jadi kita bisa didampingin di sana, promosi dari pemasaran dan implementasi perjanjian perdagangan. Nah, yang tadi Free Trade Agreement ini center ini berpusat di 5 kota, yaitu Medan, kota-kota besar nih, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Ya, jadi kita harus kalau bisa memang ke 5 center ini, ya. Terus dengan negara tujuannya yang mana saja? Karena dengan negara tujuan yang Free Trade Agreement ini, mereka tarifnya masing-masing 0, jadi nggak ada biaya lagi. Artinya cost kita bisa berkurang, ya. Nah, di Kementerian Luar Negeri itu juga ada. Buka di sini situsnya kemlu.go.id ya. Dia memiliki direktorat Amerika, Eropa, dan Asia Afrika. Kemudian yang terakhir ini memanfaatkan sosial media untuk mendapatkan respon, ya. Dan saya tidak panjang lebar, ini dari beberapa anggota yang sudah ekspor, yaitu ini Coconut Care. Ini terbuat dari kelapa sawit. Ini Mas Tantowi Yaya ini bisa ekspor ke Selandia Baru nih. Nama brandnya Coconut Care, ya. Ekspornya sudah ke Jepang dan Rusia. Nanti saya push untuk ke Selandia Baru nih. Usahanya masih kecil, IKM. Dan ini mereka berkata, kendala ekspornya apa? Harga bersaing ketat. Mungkin harga bersaing kalau skala industrinya kapasitasnya besar. Potensinya sangat bagus gitu ya. Nah, ini produk-produknya mereka, Tari, namanya Tari Sutarjo, ada sabunnya, ada body scrub-nya, hand care-nya, ya, body lotion dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah produk Heavenly Nest. Ini terbuat dari sarang burung walet yang ada di Kalimantan Barat. Sayang bukan Kalimantan Tengah ya, tempat Habib. Nah, ini jenis usahanya ke Hong Kong, Malaysia, Singapura, Cina, dimiliki oleh Ibu Marlin. Ini minuman yang sangat bagus dan sangat sehat, bisa meningkatkan imun kita.
Mudah-mudahan juga bisa membantu terhindar dari COVID. Ya, potensi besar diminati khususnya negara ASEAN. Saat ini ekspornya melalui ekspedisi. Nah, ini produk-produknya. Ini minuman sangat-sangat bagus dan beliau juga jual sarang burung walet yang mentahnya, jadi bisa diolah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jenis produk spa. Ada spa, kosmetik, dan minuman kesehatan. Nah, ini nama brandnya Tirta Ayu Spa milik Ibu Leni. Saat ini beliau lagi ada di South Africa. Nama daerahnya apa ya tadi ya? Swaziland. Swaziland, karena kerajaan sana minta dibuatkan spa di kerajaan. Dan alhamdulillah, jadi semua produknya dia bawa ke sana dan dia sekarang lagi membuat spa di sana. Dan pelanggannya selain orang Afrika juga banyak orang Indonesia. Nah, ini ada kosmetiknya juga, ada body lotionnya. Kemudian yang keempat ini adalah kopi. Nah, ini bisa untuk ke Selandia Baru nih Mas Tantowi, namanya Selera Kita, kopi asli Indonesia, jenis usahanya kelas menengah, sudah ekspornya ke Saudi Arabia berupa produk saset untuk jemaah haji Indonesia dan penetrasi market lokal. Jadi walaupun sekarang jemaah haji lagi tidak diperbolehkan, beliau tetap bisa ekspor ke sana karena memang sudah ada market lokalnya. Dan di sini kendala ekspornya negosiasi soal pembayaran karena jarang sesuai dengan kemauan kita. Ekspor dilakukan sendiri tanpa izin dan ini beliau banyak dibantu oleh Kemendak dengan yang tadi ada Ditjen PEN, ITPC ya dan ADDAK. Ini produk-produknya kopi asli. Dan terakhir karena saya nggak bicara dari UMKM mulai, ini adalah UMKM yang memang yang sudah stable dan harus naik kelas, dan artinya tadi kayak Cak Samsul katakan 3 go ya, yang terakhirnya adalah go global. Go global merupakan keharusan, bukan pilihan. Jadi harus judulnya, kudu katanya. Cari komunitas pengusaha, cari komunitas pengusaha ekspor. Nah, ini perlu diketahui bersama, mulai Juli 2018 kemarin pemerintah sudah membuka pemberlakuan OSS, One Single Submission ya. Dan ini untuk salah satu untuk mewujudkan adanya NIB, nomor induk berusaha. Ini keharusan untuk kita melakukan ekspor. Saat ini memang kita sudah di era pasar global, jadi kita harus mampu gempuran-gempuran produk impor dari pasar domestik tanpa direncanakan sebenarnya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah memulai menaikkan kelas produk kita sendiri. Karena di dalam negeri sendiri persaingan sudah cukup dengan persaingan masuknya impor dari negara lain. Maka menjadi pemain global bukan menjadi pilihan, melainkan sekali lagi merupakan keharusan bagi UMKM dalam negeri untuk tetap eksis di dunia. UMKM unggul, Indonesia maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nita. Menginspirasi sekali Bu. Saya pakai coconut care. Saya pakai coconut care yang alhamdulillah. Iya, coconut oil Bu. Saya senang sekali pakai itu. Oh, coconut oil. Iya, iya bagus banget. Bagus banget itu. Iya, karena asli. Iya. Pantes kincrong ya. Luar biasa. Karena Ibu mendorong pemberdayaan perempuan. Terima kasih banyak. Ini bagus sekali. Terus tadi Ibu kasih detailnya seperti apa. Saya harap teman-teman UMKM waktu dengar pemaparan dari Bu Nita langsung ini ya, langsung ngebul semuanya ya, ide-idenya kira-kira next-nya mau bikin apa ini. Gitu. Iya, jangan dipikir ribet dulu gitu ya, dicoba dulu karena pemerintah udah menyiapkan fasilitas-fasilitas itu, ada pelayanan satu pintu terpadu. Kalau sampai tidak dilayani kita tinggal protes kan, gitu aja. Iya benar sekali Bu. Ibu makasih banyak, menginspirasi banget. Makasih banyak ya Ibu.